Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ada sebuah fenomena ganjil ketika bulan Ramadan datang. Apa fenomena tersebut? Yaitu fenomena di mana di siang hari masjid-masjid akan semakin dipenuhi oleh kaum muslimin. Loh, masa kayak gitu ganjil, Ustaz? Ya, karena mereka berada di masjid, di sebagian masjid, bukan untuk membaca Al-Quran, bukan untuk mengkaji Islam, bukan untuk berzikir, namun mereka pergi ke masjid di siang hari untuk menghabiskan waktu mereka untuk tidur dan berleha-leha. Inilah fenomena ganjilnya. Di bulan Ramadan ini, di sebagian kalangan, bulan Ramadan dianggap sebagai sebuah bulan yang dipenuhi dengan rasa malas, yang dipenuhi dengan kekurang produktivitasan di dalam beramal, yang diiringi dengan ketidakkreatifan di dalam berperilaku, di dalam bekerja. Dan tentunya inilah sesuatu yang perlu kita perbaiki. Menarik untuk kita cermati ketika kita membaca sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad SAW dan juga para ulama salaf, para sahabat Nabi SAW dan para ulama sesudah mereka. Mari kita cermati, banyak ternyata peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di bulan Ramadan. Salah satu peristiwa tersebut adalah sebuah peperangan yang maha agung, sebuah peperangan yang begitu dahsyat antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin yang terjadi pada tahun 2 Hijriah, yaitu peperangan Badar. Sebuah peperangan antara dua jumlah pasukan yang sangat mencolok perbedaannya. Kaum muslimin hanya berjumlah 300 sekian belas orang. Sedangkan kaum musyrikin 3 kali lipat jumlah mereka, 1000 orang. Tapi lihat bagaimana kaum muslimin. Mereka berhasil untuk meluluh lantakkan pasukan kaum musyrikin. Padahal tahu tidak, mereka saat itu sedang berpuasa di bulan Ramadan. Yang lainnya, masih juga peperangan pada tahun 8 Hijriyah, ketika Nabi SAW berhasil menaklukkan kota Mekah. Saat itu Nabi SAW membawa pasukan 10.000 pasukan untuk menaklukkan kota Mekah, dan beliau beserta kaum muslimin berhasil untuk menaklukkannya dengan sangat mudah. Itu kejadian terjadi pada tahun 8 Hijriyah dan juga bertepatan dengan bulan Ramadan. Bukan hanya pada zaman Nabi SAW saja. Para sahabat Nabi SAW pun memiliki style atau tipe yang sama dengan Nabi SAW. Orang yang memanfaatkan waktu Ramadan untuk berkarya, untuk berjuang. Sebagai satu contoh, sebuah kejadian pada tahun 15 Hijriah. Sebuah peperangan yang bernama peperangan Al-Qadisiyah, di mana kaum muslimin berhasil menaklukkan orang-orang Majusi di Persia. Dataran Persia yang saat ini berdiri negara Iran, Afghanistan, dan yang semisalnya. Jadi pada tahun tersebut 15 Hijriah, Nabi kaum muslimin berhasil menaklukkan orang-orang Majusi. Sebuah peperangan besar. Masih dilanjutkan pada tahun 92 Hijriah. Pada tahun 92 Hijriah terjadi sebuah peperangan di mana Islam berhasil menaklukkan Spanyol di bawah pemimpin Tariq ibn Ziyad, seorang panglima besar kaum muslimin, dan juga Musa ibn Nusair. Itu pun terjadi pada bulan Ramadan. Itulah peristiwa-peristiwa besar yang sangat menentukan terjadi di bulan Ramadan. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa pada bulan Ramadan kaum muslimin seharusnya mereka berkarya. Seharusnya mereka berjuang.
Seharusnya mereka produktif untuk menghasilkan hal-hal yang bersifat positif. Jangan sampai bulan Ramadan itu berubah menjadi bulan yang diisi dengan kemalasan. Hanya untuk tidur-tiduran, hanya untuk berleha-leha saja. Jangan. Loh Ustaz, kita tidur kan ibadah Ustaz. Masa orang lagi ibadah nggak boleh? Sebagaimana jihad ibadah, tidur kita juga ibadah. Ini masalahnya. Banyak orang termakan dalam tanda kutip dengan ungkapan tidurnya orang yang puasa adalah ibadah. Dan amat disayangkan, ungkapan ini sering disampaikan diulang-ulang di bulan Ramadan terutama oleh para khatib, para da'i, para muballigh. Dan kaum muslimin juga menerima begitu saja tanpa meneliti apakah ungkapan itu betul atau tidak. Ketika mengkaji perkataan para ulama, ternyata kita dapatkan bahwa hadis tersebut, ungkapan tersebut telah merupakan hadis. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Al-Jami' Syu'abil Iman. Hadis nomor 3653. Ungkapan tersebut, redaksi Arabnya berbunyi, Naumus shaimi ibadah. Tidurnya orang yang puasa adalah ibadah. Tidurnya orang yang puasa adalah ibadah. Ketika kita mendengar ini, tentu kita perlu bertanya, apakah betul itu hadis? Dan kalaupun itu hadis, apakah hadisnya sahih atau tidak? Ternyata para ulama kita telah menjelaskan bahwa hadis ini yang ada di hadapan saya ini, salah satu yang meriwayatkan hadisnya yang biasa dikatakan sebagai perawi hadis adalah seorang yang bernama Sulaiman ibnu Amrin An-Nakhai. Sulaiman bin Amr An-Nakhai ini adalah seorang yang dikatakan oleh para ulama kita sebagai orang yang suka memalsukan hadis. Siapa yang mengatakan itu? Para ulama kita. Para ulama pakar hadis. Sekali Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Kata beliau, kana yadha'ul hadis. Bahwasanya Sulaiman bin Amr ini suka memalsukan hadis. Dan yang mengatakan itu bukan hanya Imam Ahmad. Imam Yahya ibnu Ma'in juga menyatakan hal yang serupa. Kata beliau, ma'rufun biwad'il hadis. Sudah dikenal reputasinya. Suka memalsukan hadis. Nah, apakah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang seperti ini kondisinya akan kita terima? Tentu tidak. Ya. Dan yang mengatakan itu banyak. Bukan hanya Imam Ahmad saja. Bukan hanya Imam Yahya ibnu Ma'in. Ada juga Imam Ibnu Adi rahimahullah. Dan juga Imam Ibnu Hibban. Dan masih banyak ulama-ulama yang lainnya. Makanya dari sinilah kita memahami kenapa para ulama kita mereka menilai hadis ini adalah sebuah hadis yang dhaif. Di antaranya dijelaskan oleh Imam Al-Albani, Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam kitabnya Silsilatul Ahadits Adh-Dha'ifah wal Mawdhu'ah, beliau menyatakan bahwa hadis itu adalah hadis yang dhaif. Maka itulah akibat dari menerima sebuah ungkapan tanpa memverifikasi, tanpa mencari, tanpa berusaha mengkoreksi apakah hadis itu adalah hadis yang bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Karena membaca hadis yang dhaif, akhirnya kaum muslimin terprovokasi untuk bersikap malas di bulan Ramadan. Yang ini tentu tidak sesuai dengan jejak, rekam jejak para Nabi SAW, Nabi SAW dan juga para sahabat serta para ulama salaf. Maka mari kita berusaha untuk mengisi bulan Ramadan ini dengan semangat yang tinggi dan juga dengan produktivitas di dalam beramal serta mengisinya dengan sesuatu yang bersifat positif. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in.